Halo, selamat malam Sobat Cerdas dan selamat datang di podcast kita bareng aku Kevin, ada Namanda dan juga Shiva. Satu lagi teman kita yang belum bisa hadir hari ini adalah Prayoga Dipo. Nah, Sobat Cerdas sekalian, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bakal sharing bareng Kak Nurul Iza sebagai narasumber kita kali ini dengan pembahasan talent management. Nah, untuk Kak Nurul sendiri udah hadir nih bersama kita pada hari ini. Halo Kak Nurul. Halo Judit, halo teman-teman semua. Gimana nih Kak kabarnya? Boleh nggak nih ceritain hari ini gimana sih perasaan dan kabarnya hari ini? Oke, untuk kabar alhamdulillah baik, semoga teman-teman sehat-sehat juga semuanya ya. Untuk perasaan, senang sih sebenarnya, tapi agak capek karena harus commute gitu ya dari, kerja sampai sini. Tapi kalau hatinya senang kayaknya, nggak apa-apa gitu ya, it's okay. Semoga ya teman-teman juga bahagia terus ya. Lagi apa, waspada juga lagi banyak, badai gitu ya. Di Bogor lagi banyak hujan terus nggak sih? Iya Kak, sering Iya banget ya. nih. Iya, semoga bisa jaga kesehatan ya semuanya. Oke Kak, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak karena Kakak udah mau ngeluangin waktu di tengah kesibukannya. Apalagi ini kan udah malam ya, udah waktunya istirahat. Jadi makasih banyak ya Kak. Nah, sebelum mulai, mungkin aku bakal ngejelasin dulu nih Kak tentang pembahasan kita. Fokusnya itu ke manajemen trainee. Nah, kalau Sobat Cerdas sendiri ketahui, manajemen trainee itu adalah sebuah program atau pelatihan training manajemen dengan tujuan untuk mendapatkan kandidat yang punya kualitas serta potensi untuk menempati posisi manajerial. Dan biasanya manajemen trainee ini kalau gitu mungkin aku mulai langsung aja ya Kak ke pertanyaan. Mungkin aku pengen ini dulu sih uh, apa ya kenal tentang diri Kakak lebih jauh gitu kan ya. Mungkin Kakak bisa ngenalin diri, terus kesibukan Kakak saat ini apa? Oke, terima kasih Judit. Halo teman-teman semua. Jadi aku Nurul Iza Darmawan, biasa dipanggil Nurul. Fresh grad dari IPB angkatan 55. Kemarin aku jurusan di biokimia. Nah, kesibukan saat ini sekarang posisinya International Management Trainee di The Kraft Heinz Company, dan saat ini kebetulan aku lagi placement di divisi Food Safety and Quality. Gitu. Oke Kak, mungkin aku juga izin mau Oke, tanya boleh. lagi nih Kak. Boleh? Oh iya, maaf Kevin. Mungkin ini sih Kak, kan Kakak ikut program manajemen training itu internasional ya yang aku tahu dari LinkedIn Kakak. Nah, terus kalau saat ini tuh programnya berjalan secara online atau offline? Kalau misalkan offline tuh Kakak masih di Indonesia atau nanti mungkin bakal ada rencana ke luar negeri gitu Kak? Oke, jadi program International Management Training-nya sebetulnya baru pertama kali ya di Indonesia tahun ini gitu. Jadi aku juga masih apa ya banyak adjustment gitu sih. Tapi yang kemarin itu di bulan pertama itu ada program onboarding. Jadi onboarding-nya itu full 1 bulan dan onboarding-nya sama seluruh trainees all over the globe gitu ya. Jadi yang ada di business unitnya Kraft Heinz. Dan kebetulan 1 bulan kemarin itu jadi masih online. Nah, tapi untuk seterusnya ini kita tetap placement ya. Placement-nya itu di bisnis unit atau di negara masing-masing gitu. Jadi saat ini kalau untuk kerja dan mengerjakan project bisnisnya itu aku masih offline gitu ya. Jadi masih sama perusahaan yang di Indonesia gitu. Cuma nanti mungkin untuk exposure ke internasionalnya nanti ada namanya Leadership Week, itu rencananya kita akan ke Cina, ke Shanghai karena akan ketemu sama trainees yang dari Cina. Cina itu jadi kita satu bisnis unit gitu, Indonesia sama Cina gitu. Dan nanti kalau misalnya doain aja nggak COVID nggak naik lagi gitu ya tahun depan. Katanya sih akan graduation-nya nanti di headquarters yang di London gitu sih mungkin. Jadi perbedaannya mungkin dari exposure-nya aja ya. Tapi kalau misalnya untuk bisnisnya apa ya, project bisnis yang sedang aku jalankan itu masih terpusat di Indonesia gitu. Cuma nanti present-nya hasil dari bisnis project ini akan di-present ke business leader yang ada di level Asia dan juga international zone. Oke, makasih banyak Kak. Keren banget nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama teman aku, ada Kevin. Oke, Kak. Terima kasih Kak atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Aku nih mau nanya nih. Aku juga penasaran kenapa sih Kakak memilih manajemen trainee sebagai langkah awal dari karir Kakak ke depannya gitu, Kak? Oke. Jadi kenapa memilih program MT ya?
terutama di perusahaan yang sekarang. Ada kayak dua alasan gitu ya. Yang pertama, mungkin aku tertarik sama programnya itu sendiri ya, karena seperti yang tadi Judith dan teman-teman udah tahu juga ya, jadi ini tuh dirancang untuk fresh grad dan juga merupakan program development gitu ya, untuk menyiapkan talent atau kandidat untuk jadi future leader gitu ya. Jadi diproyeksikan untuk menjadi future leader di perusahaan. Dan yang kedua, karena menurutku program MT itu juga memberi banyak kesempatan gitu ya untuk kita itu untuk terus belajar dan juga mengembangkan skill dan pengetahuan sambil tentunya secara langsung memberi impact yang berarti gitu ya untuk bisnis dan juga untuk perusahaan. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Mungkin boleh dilanjut pakai rekan saya selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan dari aku, Kak. Sebelum diterima di manajemen training ini, pasti Kakak udah diterima di perusahaan Kraft Heinz kan ya? Nah, kalau boleh tahu dulu itu pengumuman lowongan kerja dari Kraft Heinz itu gimana sih, Kak? Oke, meluruskan aja ya. Jadi bukan bukan di manajemen training aku sebelumnya sudah di Kraft Heinz, tapi aku memang apply pertama kali di Kraft Heinz itu sebagai posisi manajemen trainee gitu ya. Jadi sebelumnya aku memang betul-betul fresh grad gitu, baru lulus. Jadi ini perusahaan pertama yang di-apply. Nah, kalau misalnya untuk di pengumuman lowongan pekerjaannya ya, itu ada beberapa requirement sebetulnya yang harus dipenuhi kandidat kalau mereka mau apply atau mau mendaftar. Kalau yang di kemarin itu di antaranya minimal S1 ya, bachelor's degree dengan IPK-nya minimal 3,3, terus habis itu fresh grad dan sudah lulus di bulan tertentu. Kalau aku kemarin kan aku apply itu di sekitar bulan April ya, jadi dia sudah buka application-nya itu sudah buka di awal tahun gitu ya, sekitar bulan April. Nah, tapi kondisinya aku masih di tingkat akhir gitu. Tapi requirement-nya itu adalah yang penting sudah lulus di bulan Agustus gitu. Jadi it's okay kalau teman-teman misalnya mau apply sebelum lulus atau masih di tingkat akhir, yang penting ketika di requirement-nya sudah harus lulus di bulan tertentu itu sudah bisa teman-teman penuhi nanti gitu ya. Nah, terus habis itu requirement selanjutnya adalah lulusan baru ya atau fresh grad atau minimal atau maksimal 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau program MT-nya 2022, teman-teman lulus 2021 itu masih boleh maksimal gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja itu cuma boleh maksimal 1 tahun gitu. Kalau sudah lebih dari 1 tahun itu sudah tidak bisa daftar. Terus selanjutnya tentunya kalau di multinational company ya utamanya itu harus fasih bahasa Inggrisnya ya, lisan dan tulisan. Terus kemudian kemarin ada ketentuan juga bersedia direlokasi atau ditempatkan di business placement tertentu kalau dibutuhkan aja gitu. Dan yang terakhir tentunya punya skill leadership yang baik gitu ya. Jadi kalau di aku kemarin itu benar-benar di state kalau harus punya good leadership capabilities gitu sih kurang lebih. Makasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya boleh. Oke, sebelumnya suara aku udah terdengar belum ya? Ya. Oke, aku penasaran nih Kak mengenai proses rekrutmen dan seleksi yang udah Kakak lalui sebelum menjadi MT gitu. Boleh dijelasin Kak gimana sih proses menjadi MT? Oke. Jadi proses rekrutmen ya mungkin ini pengalaman aku pertama juga gitu ya International Management Trainee. Kurang tahu kalau misalnya MT yang biasa, tapi kalau kemarin aku itu rekrutmennya memang cukup panjang ya, dan dari pengalaman aku kemarin itu ada sekitar 6 tahapan seleksi yang dilalui itu dalam rentang waktu 4 bulan gitu ya. Jadi pertama kali aku apply itu di bulan April, kemudian dapat kayak contract signing-nya itu di bulan Juli gitu ya. Sepanjang itu ada beberapa tes yang harus dilalui. Nah, dari pertama itu kita apply secara online ya, jadi ada portal gitu, apply online, terus habis itu mengerjakan skill assessment gitu. Habis itu selanjutnya ada namanya pre-recorded video interview. Jadi ada sudah ada pertanyaan gitu, kita merekam diri kita menjawab pertanyaan itu. Nah, terus kemudian selanjutnya ada business panel interview. Jadi kita diinterview langsung oleh direktur bisnis, kemudian perwakilan dari human resource kayak gitu. Selanjutnya kalau sudah lolos di tahap itu ada FGD, biasa fokus group discussion, itu kita dikelompokkan dengan kandidat trainees lain gitu ya untuk mengerjakan kayak suatu challenge gitu sih, challenge yang harus kita pecahkan gitu ya. Nah, habis itu selanjutnya ada business case presentation. Kalau tadi FGD itu berkelompok, kalau business case presentation ini kita individual gitu ya. Jadi dikasih suatu kasus bisnis, kita coba present solusi yang kita tawarkan gitu. Dan tadi di tahap akhir karena program internasional, jadi kemarin aku ada final
final panel interview dengan Vice President HR yang dari International Zone sama Direktur HR Indonesia juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman, dan seluruh proses itu dalam 4 bulan ya. Kalau dari aku kemarin dari bulan April sampai bulan Juli. Oke, terima kasih Kak. Udah pertanyaannya. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh siapa ya? Amanda mungkin. Oke, aku dulu deh. Jadi gini Kak, tadi aku kan dari yang pertanyaan tadi, kalau untuk proses melakukan jadi untuk meseleksi kandidat-kandidatnya itu kan ada terbagi jadi selama 4 bulan gitu Kak. Jadi ada beberapa challenge-challenge yang harus diikuti oleh kandidat-kandidat gitu. Menurut Kakak apa sih yang harus kita lakuin biar bisa membedakan gitu dari kandidat-kandidat lain agar kita bisa jadi yang terdepan lah gitu daripada kandidat lain menjadi manajemen trainee. Oke, mungkin pertanyaannya agar kita stand out gitu ya dari kandidat-kandidat yang lain. Ya, oke. Mungkin kalau misalnya dari pengalaman aku ya, biasanya perusahaan itu bisa melihat dari orang-orang yang kira-kira apa ya? Kalau sekarang teman-teman suka dengar yang agile gitu kan ya. Jadi yang lincah, yang bisa merespon dengan challenge itu dengan sangat baik gitu. Dan tentunya teman-teman kalau misalnya apply ke perusahaan dan juga kayak sekarang itu sudah punya banyak pengalaman ya, misalnya kayak di organisasi gitu kan. Terus kebetulan misalnya teman-teman juga sebagian ada yang sudah pengalaman intern. Itu sebenarnya apa ya, pengalaman yang bagus banget gitu ya buat teman-teman jadikan modal untuk jadi nilai plus bagi teman-teman. Tapi masalahnya gimana cara teman-teman branding diri di depan interviewer gitu ya. Jadi walaupun portofolio kalian bagus dan lengkap semuanya, tapi kalau tidak bisa branding diri dan juga apa ya, tidak tersampaikan gitu ya apa skill-skill yang sudah kalian lakukan, terus habis itu apa sih pencapaian-pencapaian kalian saat kemarin itu kalian perform gitu ya di kuliah gitu ya. Jadi make sure kalau saat wawancara atau saat ketemu recruiter atau interviewer itu mereka bisa melihat itu dari mana, bisa dari jawaban pertanyaan kalian, bisa dari kalau misalnya dari FGD itu gimana keaktifan kalian, gimana kalian menunjukkan bahwa kalian itu adalah seorang team player gitu ya, bisa bekerja sama dengan orang. Terus kemudian kalau dari kemarin yang business case itu yang aku ambil sih kayak gimana sih kreativitas kalian dalam memecahkan masalah itu dalam waktu yang singkat dan juga harus tepat gitu ya. Jadi ada banyak sih yang bisa poin-poin yang bisa kalian tonjolkan gitu ya untuk kalian stand out. Tapi yang tadi aku bilang yang paling penting adalah kalian punya portofolio bagus tapi harus bisa branding diri juga supaya orang tahu oh iya ini nih yang saya cari kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, sebagai MT boleh tahu nggak sih ada program apa yang akan dijalani? Oke, untuk program ya, jadi sebenarnya setiap perusahaan itu beda-beda ya. Aku mungkin cerita aja yang dari perusahaan aku sekarang dan mungkin juga ini masih dari overview di awal ya saat aku dijelaskan dan juga pengalaman dari trainee sebelumnya. Karena kebetulan untuk informasi teman-teman aku baru sekitar 2 bulan di sini ya, jadi baru mulainya itu kemarin saat September. Nah, untuk programnya itu secara garis besar sebenarnya di awal tadi yang seperti aku jelaskan ya, ada program onboarding itu kayak orientasi gitulah ya. Kemarin aku selama 1 bulan. Jadi di situ kita dikenalkan lebih dalam dengan perusahaan, leaders-nya siapa aja, terus kemudian divisi-divisi apa yang ada, terus pengenalan proses bisnisnya juga, dan juga belajar tentang sistem-sistem yang ada di perusahaan. Nah, tahap selanjutnya setelah onboarding itu ada namanya on the job training. Jadi on the job training atau suka dibilang OJT itu adalah kita di placement gitu ya, ditempatkan di suatu divisi dalam jangka waktu tertentu. Nanti kita punya mentor juga di divisi itu, biasanya manajernya gitu ya. Jadi kita work under siapa, nanti kita mengerjakan
project yang diberikan oleh mentor tersebut gitu ya. Nah, jangka waktunya biasanya tertentu sih OJT itu, setiap perusahaan juga beda-beda, tapi kalau yang di Kraft Heinz aku sekarang itu nanti dalam 1 tahun program trainee itu ada 2 OJT. Jadi 1 OJT itu sekitar 5 bulan gitu ya, dan 5 bulan itu nanti kita di rotasi gitu. Jadi selama 1 tahun nanti aku akan megang atau akan ditempatkan di 2 divisi gitu ya. Nah, terus selanjutnya setelah proyek kita selesai, kita akan mempertanggungjawabkan proyek tadi dengan yang tadi aku bilang sebelumnya, present ya. Jadi kita presentasi sudah melakukan apa aja impact-nya sudah kita hasilkan gitu ya dari proyek yang kita kerjakan, itu nanti kita present di depan manajer dan juga pimpinan perusahaan gitu. Dan yang terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu gitu ya sama yang trainees semuanya itu adalah graduation gitu ya. Jadi di akhir program dia ada graduation, dan kalau teman-teman performance-nya bagus, itu nanti akan ada penentuan permanent placement gitu ya. Jadi dari 2 OJT yang kita laksanakan itu nanti akan di-assess, akan dinilai, oh kira-kira kita best fit-nya itu ada di mana sih gitu. Misalnya kita ternyata cocok nih di role ini. Nah, nanti kemungkinan besar akan diberikan permanent placement sebagai karyawan tetap di sini. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa aku jelaskan. Oke, kan tadi udah dijelasin ya Kak, kalau ada beberapa program yang akan dijalani. Nah, kalau sebagai MT sendiri ada nggak sih Kak benefit atau reward yang akan didapatkan? Oke, pasti ada ya, terutama tadi ya aku bilang benefit atau reward yang benar-benar menurut aku sangat valuable sekarang adalah kesempatan untuk belajar ya. Jadi kayak bisa dibilang kita tuh dituntut dalam waktu 1 tahun ini untuk banyak belajar dengan waktu yang cepat dan menghasilkan impact yang juga tentunya ya real impact gitu ya, yang benar-benar bermanfaat gitu buat bisnis. Dan juga untuk benefit-nya itu menurut aku cukup kompetitif ya in terms of gaji atau salary gitu ya. Dan walaupun kita statusnya itu sebagai trainees, tapi itu tetap mendapatkan benefit yang sama dengan full-time employee gitu ya, seperti tunjangan-tunjangan, asuransi, dan juga bonus. Jadi itu ya salah satu yang paling valuable sih menurut aku juga. Oke, baik Kak. Sebelumnya mohon maaf tadi saya baru join karena ada sedikit kendala jaringan. Oke. Nah, selamat malam juga Kak. Nah, di sini saya akan bertanya tentang gimana nih Kak sebagai MT ini untuk job description dan job specification-nya tuh seperti apa ya Kak kalau boleh tahu? Oke. Untuk job desk itu sebenarnya tadi yang sudah aku jelaskan ya, kan kita ada on the job training OJT ya. Jadi untuk job desk-nya sendiri itu tergantung banget sama nanti placement kita atau placement teman-teman nanti kalau misalnya di MT itu ada di mana sama program gitu ya. Nah, jadi yang tadi kalau misalnya yang tadi aku jelaskan, kalau di perusahaan sekarang aku ada 2 divisi nih, nanti ya selama 5 bulan di divisi pertama, kemudian next nanti di divisi kedua. Berarti job desk-nya itu sangat tergantung sama project apa nih yang di-assign oleh manajer ke kita gitu. Jadi misalnya proyeknya terkait kalau aku sekarang di FSQ misalnya cleaning and sanitation, gini gitu. Nanti berarti job desk-nya itu yang harus aku kerjakan gitu ya. Nah, untuk specification itu lebih ke yang sebelumnya aku jelaskan di requirement mungkin ya. Jadi fresh grad gitu ya. Biasanya kalau program MT yang general itu dia nggak minta dari jurusan tertentu. Biasanya semua background pendidikan bisa gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang kalau misalnya MT-nya itu sudah menjurus ke satu divisi tertentu, misalnya manajemen trainee R&D gitu. Biasanya dia punya requirement pendidikan tertentu gitu ya. Misalnya harus teknik kimia atau yang related gitu atau yang terkait. Tapi kalau misalnya MT secara umum itu biasanya menerima semua program studi. Terus habis itu juga tentunya harus punya pengalaman organisasi atau kepemimpinan, tadi punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin, menjadi leader gitu ya. Dan yang paling penting adalah tadi fluent atau harus pasti berbahasa Inggris ya, oral ataupun tulisan. Selanjutnya pertanyaan dari aku lagi Kak. Sebelum Kakak apply ke MT ini pernah pelatihan apa aja ya Kak? Oke, pelatihan ya. Sebenarnya aku sendiri nggak ada pelatihan khusus gitu ya untuk menyiapkan karir sebagai MT. Tapi yang menurut aku bisa dilatih selama teman-teman berkuliah ya, maksudnya kayak baik nanti teman-teman mau apply sebagai MT atau untuk untuk pekerjaan secara umum aja gitu ya. Dan yang sangat berguna
untuk di role aku sebagai MT sekarang mungkin ya itu ya pendidikan bahasa Inggris itu penting banget, terus kemudian skill komunikasi dan skill presentasi di mana teman-teman present ideas dituangkan ke dalam PPT atau PowerPoint gitu ya yang dengan poin-poin yang clear dan juga message-nya itu jelas disampaikan ke audiens. Dan satu lagi itu paling basic computer skills gitu kali ya, kayak Excel, Word, PowerPoint itu juga harus penting banget. Bukan hanya apa ya, bisa menggunakan pasti bisa ya teman-teman ya, kalau misalnya di kuliah kan pasti dipakai terus gitu ya. Cuman kalau misalnya Excel itu mungkin lebih kayak apa ya, lebih diperdalam gitu. Misalnya biasanya teman-teman pakai function-nya cuman sum atau sum if, nanti coba lagi dilatih tentang pivot table, terus kemudian VLOOKUP, HLOOKUP, conditional formatting dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget yang bisa kita improve dan kita latih tuh kalau di basic computer skills dan software-software tadi. Bagus lagi kalau misalnya teman-teman apa ya bisa manfaatkan yang lain gitu ya, software lain misalnya kayak sekarang tuh ada buat visualisasi data itu namanya Tableau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu penting banget sih skill-skillnya menurut aku. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku dan teman-teman Kak. Pengen tahu dong Kak tips lulus program MT menurut Kakak itu apa aja? Mungkin khususnya program MT yang Kakak jalani ya. Oke, kalau misalnya lulus mungkin aku belum bisa kasih tips gitu ya, karena kan memang aku baru 2 bulan juga gitu ya. Jadi insya Allah nanti lulusnya itu di tahun depan sekitar bulan Agustus. Doain aja semoga lancar gitu teman-teman ya. Tapi mungkin yang bisa aku share itu mungkin based on experience dari trainees yang sebelumnya gitu ya. Aku juga beberapa kali dapat sharing yang sangat insightful gitu dari mereka ya. Pokoknya agar bisa sukses atau lulus dari program trainee itu harus selalu proaktif gitu. Kita tuh harus selalu proaktif, punya inisiatif tinggi, jadi jangan disuruh dulu baru kita melakukan sesuatu. Pokoknya kita punya responsibilities ini, kita harus bisa belajar untuk responsibel dalam mengerjakan tugas tersebut. Habis itu jangan lupa juga jangan pernah malu buat bertanya gitu ya. Jadi kan teman-teman masih di program dari sini manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kalau teman-teman nggak tahu langsung tanya kayak gitu. Dan yang terakhir ya itu ya jalankan peran sebaik mungkin dengan tanggung jawab yang juga maksimal agar hasil yang kita deliver itu juga bisa impactful dan juga bisa maksimal. Oke, makasih banyak Kak Nurul yang udah sharing ke kita semua pada hari ini. Nah, itu dia Sobat Cerdas, penyampaian dari Kak Nurul sebagai manajemen trainee di perusahaan Kraft Heinz. Semoga Sobat Cerdas sekalian menyimak dengan baik ya, karena banyak insight yang kita dapatkan dan bisa diterapkan untuk kita kelak. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Nurul yang udah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita semua. Semoga Kak Nurul bisa sukses dan sehat selalu ya Kak. Sekian podcast kita kali ini. Makasih banyak Kak Nurul. Nah sebelum live mungkin kita bisa nih